Kita ikuti berita lintas nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini kita konferensi pers terkait dengan ujaran kebencian ya, hate speech yang dilakukan dalam akun IG atas nama Samsul_Jahidin terhadap klien kami Deddy Sunaria yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Melawi. Jadi berbagai fitnah dan kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh yang merasa dirinya berpendidikan dengan kata-kata yang sangat tidak arif, tidak bijaksana, tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa, nilai budaya masyarakat Melawi yang selalu menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan menjunjung tinggi sopan santun di dalam masyarakat. Jadi tutur kata dan berbagai macam fitnah yang disampaikannya dalam akun tersebut menyerang klien kami secara personal. Jadi banyak sekali hal diungkapkan oleh yang bersangkutan yang diduga bernama siapa tadi? Samsul Jahidin. Ini patut diduga Samsul Jahidin ini telah melakukan tindak pidana tentang pencemaran nama baik, tentang memprovokasi masyarakat sehingga masyarakat Malawi terpecah belah dengan berbagai macam isu-isu yang dikembangkan, yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kami sebagai kuasa hukum dari Bupati Melawi beserta keluarga besarnya meminta kepada saudara Samsul untuk segera mencabut hal-hal yang dimasukkan, yang diunggahnya di IG beliau yang sudah cukup lama dan terus-menerus dilakukan, yang membawa perasaan yang tidak nyaman dan ketidaktenangan bukan hanya pada yang bersangkutan saja, tapi juga keluarga besar dan juga termasuk masyarakat di Kabupaten Melawi. Ya, lagi kami minta untuk segera dicabut itu semua, di take down itu semua, dan mengucapkan dan meminta maaf kepada yang bersangkutan, kepada klien kami. Jika hal ini tidak dipindahkan oleh bersangkutan, maka kami akan melakukan berbagai macam upaya hukum yang terkait dengan ujaran kebencian atau hate speech yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ini contoh banyak sekali yang dilakukan. Beliau menuduh sebagai koruptor, kemudian bisa tampilkan dikatakan sebagai bupati sebagai otak udang, ya kan? Nah, kemudian ya bupati atau biadab dan macam-macam kata-kata kotor yang diungkapkan beliau yang sangat tidak layak, dan ini membuat klien kami Bupati Melawi sangat tersinggung. Dan bahkan ini sebenarnya bukan hanya persoalan Bupati Melawi sendiri atau yang bersangkutan secara personal saja, tetapi ini juga menyangkut masyarakat yang ada di Melawi. Seolah-olah Melawi itu tidak kondusif, seolah-olah Melawi itu sangat kotor, seolah-olah Melawi itu yang begitu tidak kondusif, sehingga ini akan berdampak terhadap investor, berdampak terhadap berbagai macam yang terkait dengan kemajuan dan pengembangan Kabupaten Melawi ke depan. Kalaulah ini berkaitan dengan pilkada, ya silakan kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa masing-masing menarik simpati masyarakat, bukan dengan cara-cara kotor semacam ini, dengan menyampaikan informasi-informasi yang keliru, dengan memfitnah, dengan ungkapan seorang koruptor dan sebagainya, ya kan? Nah, sampai sekarang ini tidak terbukti kalau beliau itu dikatakan sebagai koruptor, dan tidak ada proses hukum apapun yang terjadi pada yang bersangkutan. Jadi ini sungguh sangat menyakitkan sekali bagi klien kami. Jadi sekali lagi kami minta supaya yang bersangkutan segera mencabut itu semua dan melakukan permohonan maaf terhadap klien kami, keluarga besarnya, dan juga masyarakat Melawi. Pak Jahidin ini apakah seorang
apa Pak orang ini? Ya. Apakah seorang LSM atau wartawan atau seperti apa? Ya, kita nggak tahu ya. Yang jelas bahwa informasinya yang bersangkutan ini berdomisili di Jakarta. Informasinya macam itu. Informasinya bahwa beliau ini adalah seorang pengacara. Informasi seperti itu, ya kan? Kita nggak tahu informasinya beliau sebagai pengacara. Kalaulah memang pengacara, saya pikir beliau sangat tahu bagaimana etika-etika yang harus dilakukan, etika-etika hukum yang harus dilakukan, ya kan, oleh seorang pengacara. Nah, yang jelas bahwa yang dilakukannya adalah bukan kapasitas sebagai pengacara, yang jelas. Pengacara tidak mungkin melakukan hal-hal semacam ini. Jadi sampai saat sekarang ini tetap terus berlangsung memprovokasi masyarakat dengan bermacam-macam. Nah, kita pun tidak tahu siapa yang di belakang yang bersangkutan, tapi yang jelas bahwa beliau inilah yang telah menyebarkan hate speech, memprovokasi masyarakat, ya kan? Nah, membuat suasana di masyarakat itu menjadi gaduh. Nah, yang kita khawatirkan nantinya justru akan muncul persoalan konflik sosial akibat ini semua. Ketika nanti digoreng-goreng lagi oleh pihak-pihak lain, justru nanti akan menimbulkan chaos di masyarakat. Konflik sosial akan terjadi. Ini yang kita khawatirkan. Oleh sebab itu, kita tetap akan menjaga agar suasana tetap kondusif ini. Ya, beliau mencabut itu dan cukup minta maaf. Ya, mudah-mudahan ini sudah bisa selesai, ya kan? Nah, kalau ini dilakukan, kita anggap selesai masalahnya. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, maka kita akan lapor, ya kan? Banyak sekali aturan-aturan hukum yang bisa menjadikan beliau sebagai tersangka, ya kan? Banyak undang-undang yang bisa menjerat beliau ini. Oke, berita itu Pak disebarkan di akun mana Pak? Di akun Facebook atau melalui IG? Ya, IG. Instagram. Di IG, Instagram. Terus? Ya, atas nama itu tadi, nama Samsul underscore Jahidin. Dan melalui informasi. Dan melalui informasi juga disampaikan semacam itu. Dan mungkin juga di beberapa yang lain juga, media sosial yang lain juga akan disampaikan yang sama barangkali. Tapi sementara ini yang kami pegang berada di IG ya, dan melalui informasi. Iya. Terus batas waktu tadi itu segera, kira-kira ada batas waktu Iya, kapan? kita minta 1 minggu. 1 minggu setelah kita sampaikan komisi pers ini untuk segera mencabut itu semua dan permohonan maaf sampaikan kepada yang bersangkutan dan keluarga besarnya dan seluruh masyarakat Malawi. Nah, kita anggap selesai dari itu, kita anggap sebuah kehilapan saja. Tapi ini tidak dilakukan, maka kita akan lakukan upaya hukum yang lebih keras lagi. Oke, baik. Boleh dipoto Pak? Ya. Kita ikuti berita lintas nasional.